إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan di dalam hati-hati kita, menjadikan kita sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak palingkan dari keimanan dan tauhid menuju kepada kekafiran dan juga kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan, penyimpangan-penyimpangan syaitan, dan kita selalu bergantung hanya kepada Allah, selalu minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab al-istiqamah adalah berusaha menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyimpang, Allah akan palingkan dan simpangkan dia lebih jauh lagi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Oleh karena itu ayolah ikhwan, kita selalu berusaha minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu kokohkan hati kita di dalam keimanan. Di dalam pembahasan tauhid, seorang itu bisa saja melakukan pembatal-pembatal keimanannya yang disebut oleh para ulama dengan nawaqid al-Islam atau nawaqidul iman, pembatal-pembatal keislaman dan pembatal-pembatal keimanan. Dan penyebab dari pembatal keimanan tersebut ada 3. Yang pertama adalah al-kufru al-akbar, kekafiran yang besar. Kemudian yang kedua adalah asyirku al-akbar, syirik besar. Dan yang ketiga adalah an-nifaq al-akbar, kemunafikan yang besar. Sedangkan ada dosa-dosa yang lain, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contohnya adalah wasailus syirki, sarana-sarana menuju kesyirikan, atau yang dikategorikan sebagai al-ma'asi dunal kufril akbar, kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah syirik besar, atau ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-kufru dunal kufri, kekufuran yang tidak sampai kepada kekufuran, atau dalam bahasa kita al-kufru al-asghar, kufur kecil. Begitu pula an-nifaq al-asghar, kemunafikan yang kecil. Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Ini tidak mengeluarkan seorang dari
agama Islam, tetapi mengurangi keimanan, berpengaruh terhadap keimanan. Keimanan kita itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah pondasi dari keimanan, atau disebut dengan aslu al-iman, pondasi atau asas dari keimanan. Dan ini tidak terbagi-bagi. Apabila dia hilang seluruh keimanannya. Apabila dia pergi sedikit, semuanya juga hilang. Taib. Jadi masalah pondasi keimanan satu saja dilakukan dari pembatal-pembatal keislaman, maka hilang pondasi keimanannya, dia keluar dari agama Islam. Tingkatan yang kedua adalah kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman al-wajib. Yang pertama, yang kedua adalah al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin. Seorang setelah dia memiliki pondasi, dia memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan dan larangan-larangan yang harus dia tinggalkan. Ketika seorang meninggalkan kewajiban-kewajiban atau mengerjakan sesuatu yang haram, maka berkurang keimanannya, tetapi masih memiliki pondasi keimanan, dia tidak keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang sifatnya adalah tambahan atau sunnah. Seorang mengerjakan amalan-amalan saleh yang sifatnya sunnah, berhias dengan adab-adab yang mulia untuk menghiasi dirinya dan menambah keimanannya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan tambahan sampai aku mencintainya. Jadi amalan-amalan tersebut bisa menambah keimanan seseorang. Ketika keimanannya lebih tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang tersebut. Saudara-saudara sekalian, banyak orang menyangka bahwasanya kalau seseorang itu jatuh kepada syirik besar dan juga kufur akbar, kekafiran yang besar, itu tidak memiliki konsekuensi hukum yang fatal. Banyak yang menyangka itu, sehingga mereka bermudah-mudah melakukan kesyirikan. Mereka bermudah-mudah pergi ke dukun, memakai jimat, memakai ilmu-ilmu. Mereka bermudah-mudah melakukan sesajen, mengikuti budaya-budaya syirik. Begitu pula melakukan hal-hal yang kafir, mengejek agama Allah Subhanahu wa taala, mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dampak dari perbuatan mereka ketika mereka melakukan syirik besar dan kufur akbar, kekafiran yang besar. Kita sebutkan yang pertama, ayyuhal ikhwan, ketika seseorang melakukan syirik akbar dan juga atau kufur akbar, akibat yang pertama adalah Allah tidak akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya kecuali sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia belum bertaubat, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni dosa selainnya untuk orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwan, orang yang melakukan syirik akbar dan kufur akbar itu keluar dari agama Islam. Statusnya bukan lagi beragama Islam, tapi sudah keluar. Tidak ada haknya sama sekali dalam agama Islam. Bukan saudara kita lagi. Jika seorang itu keluar dari agama Islam, itu ketika dia mengerjakan syirik dan perbuatan kufur akbar yang besar, maka itu bukan lagi statusnya sebagai seorang muslim.
Sehingga kalau misalkan di negara Islam orang yang keluar dari agama Islam, ya, secara hukum di dalam peradilan Islam adalah halal damuhu, darahnya itu halalun damuhu, halal darahnya. Ya, orang yang murtad hukumannya adalah halal darahnya di dalam peradilan atau mahkamah syariah. Oleh karena itu tidak bermudah-mudah seorang untuk melakukan perbuatan syirik atau perbuatan kafir. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang telah dia lakukan sebelumnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik kepadanya, maka akan dihapuskan amalan kamu dan kamu termasuk orang-orang yang khasirin, merugi. Wa qadimna ila ma'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan dan kami jadikan dia debu-debu yang berterbangan. Jadi orang yang berbuat syirik besar, kafir besar, itu amalan-amalannya percuma saja. Meskipun dia selalu sholat malam, bersedekah sampai triliunan, atau dia berhaji sampai 40 kali setiap tahun dia berhaji, berumrah tiap bulan, puasa Daud selama 10-20 tahun. Tapi kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua percuma, akan hilang, tidak akan berpahala oleh Allah, tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akibat selanjutnya, orang tersebut yang berstatus musyrik atau kafir karena melakukan perbuatan syirik atau kafir tidak boleh menikah dengan orang Islam. Yang laki-laki tidak boleh menikahi musyrikah, seorang muslimah tidak boleh menikahi seorang musyrik, tidak boleh, karena perbuatan ini sangat fatal. Seperti seorang melakukan amalan-amalan seperti babi ngepet atau apa gitu ya, itu kesyirikan atau melakukan ritual bersama jin ular agar dia memiliki pesugihan, atau percaya pada ramalan-ramalan. Banyak sekali hal-hal yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Jika dilakukan seseorang, maka kita tidak boleh menikahi musyrikah, begitu pula muslimah tidak boleh menikahi seorang musyrik. Oleh karena itu ya ikhwan, mari kita sangat berhati-hati ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik dan juga perbuatan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha rabbakum. Akibat selanjutnya jika seorang itu melakukan syirik besar dan kufur akbar, ketika dia mati, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tidak boleh. Jadi kuburkan ketika dia mati dengan pakaian itu, kuburkan seperti itu juga di kuburan, bukan kuburan kaum muslimin. Haram kita masukkan orang musyrik di kuburan-kuburan kaum muslimin.
Bahkan menurut fatwa para ulama dan juga para imam, apabila ada seorang muslim terlanjur dikubur di pemakaman orang kafir, kita harus angkat dia, kita bongkar jenazahnya, kita pindahkan ke kuburan kaum muslimin. Begitu pula sebaliknya, jika ada orang kafir, orang musyrik di kuburan kaum muslimin, dibongkar dan dipindahkan ke kuburan selain kuburan orang Islam. Ini akibat dari perbuatan syirik. Kemudian ayyuhal ikhwan, akibat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga dan tempatnya kekal di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong. Tidak ada bagi orang yang zalim penolong. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan permasalahan ini, permasalahan syirik, kekafiran. Mengapa di seluruh ma'had Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan tauhid dan melarang dari syirik, menjelaskan pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Kenapa? Karena sayangnya para ulama dan para ustadz kepada kaum muslimin. Meskipun ini sangat berat ayyuhal ikhwan, ketika kita sampaikan di masyarakat, ketika kita bernahi mungkar, banyak orang yang akan membenci, tidak akan suka dengan dakwah kita. Kenapa? Karena mengganggu kesenangan mereka dulu atau hawa nafsu mereka. Tetapi inilah tantangan, di setiap zaman pasti ada tantangannya. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mari terus kita berdakwah. Kalau tidak kita yang berdakwah, kita sokong dakwah tauhid, kita dukung dakwah tauhid. Kalau tidak bisa kita dukung, kita lakukan apa yang bisa mendukung para da'i, para ustadz, para penuntut ilmu untuk bisa menyebarkan dakwah tauhid agar tidak banyak orang yang keluar dari agama Islam tanpa mereka sadari. Ini tantangan untuk kita semua ya ikhwan. Oleh karena itu ya kita berusaha sekuat mungkin berdakwah, dan ini adalah sunnah para rasul, ajarannya para rasul. Para nabi ya adalah al-anbiya'u ikhwatun li'allat, kata Allah Rasulullah SAW. Para nabi itu adalah saudara sebapak, wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka itu bermacam-macam. Maksudnya adalah saudara sebapak, pondasi dakwah yang mereka ajarkan itu sama, yaitu dakwah tauhid, hanya menyeru kepada Allah dan melarang dari kesyirikan. Wa ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka itu banyak, maksudnya syariat. Meskipun syariat para nabi itu berbeda-beda, tetapi dakwah mereka satu, yaitu mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang dari kesyirikan. Dan ini tantangan untuk kita semua. Mari kita sama-sama, dari yang kecil, dari yang besar, dari yang menurut kita ringan sampai menurut kita berat, mari kita berusaha untuk berpartisipasi di dalam dakwah tauhid, mengajarkan, menebarkan tauhid di Indonesia, bahkan di dunia. Ya ayyuhal ikhwan, ini merupakan tantangan bagi kita semua. Mudah-mudahan ya dengan dakwah kita Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan kepada kita semua dan memasukkan kita ke dalam surga yang tinggi, surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, dan juga bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain di surga yang tinggi. Akhirnya perbanyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk banyak berselawat, terutama di hari Jumat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.